Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perpajakan lanjutan mengenai PPN dan PPNBM. Don't skip, keep watching. Pajak pertambahan nilai. Dalam Dirjen Pajak, pajak pertambahan nilai didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas pembelian barang kena pajak dan pemanfaatan jasa kena pajak baik di wilayah Indonesia maupun di luar daerah pabean. Pada dasarnya, semua barang merupakan barang kena pajak sehingga dikenai PPN, kecuali barang yang tercantum dalam Undang-Undang PPN. Selanjutnya ada objek PPN dan bukan objek PPN. Yang termasuk dalam objek PPN adalah penyerahan, impor, pemanfaatan, ekspor terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak, serta barang kena pajak tidak berwujud. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. Yang kedua, impor barang kena pajak. Pemungutan pajak saat impor barang kena pajak dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean seperti jasa konsultan asing yang memberi jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain-lain. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ekspor barang kena pajak dikenakan PPN hanya jika yang melakukan adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud adalah hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang terakhir ada ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Objek pajak selanjutnya adalah kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang terakhir, penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut bukan untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan menurut ketentuan dapat dikreditkan. Selanjutnya ada bukan objek PPN yang terdiri dari jenis barang yang tidak dikenai PPN dan jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang keempat, ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Selanjutnya, ada jasa yang tidak dikenakan PPN. Jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat, jasa keuangan, jasa penerimaan, jasa pendidikan, jasa kesenian, jasa hiburan, dan jasa yang lain. Selanjutnya ada tarif PPN. Tarif PPN adalah 10%. Yang pertama, dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Yang kedua, dikenakan atas impor barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun di dalam daerah pabean. Yang terakhir ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean maupun di dalam daerah pabean. Selanjutnya, tarif PPN sebesar 0%. Yang pertama, diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud. Yang kedua, diterapkan atas ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya adalah subjek PPN. Yang termasuk dalam subjek PPN adalah pengusaha kena pajak.
yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Selanjutnya, bukan subjek PPN, yaitu pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang PPN. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak. Yang pertama ada harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak yang tidak termasuk PPN dan dipungut menurut Undang-Undang PPN serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua, penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak dan tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Selanjutnya ada nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Selanjutnya ada nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dan terakhir ada nilai lain. Nilai lain adalah nilai yang berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak, diantaranya adalah untuk pemakaian sendiri barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selanjutnya, untuk pemberian cuma-cuma barang kena pajak dalam jasa kena pajak. Yang selanjutnya ada untuk penyerahan produk hasil tembakau, lalu ada untuk barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Selanjutnya ada penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Selanjutnya ada penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang. Selanjutnya ada penyerahan jasa pengiriman paket, lalu yang terakhir ada penyerahan jasa giro perjalanan atau jasa giro pariwisata. Selanjutnya adalah contoh soal dari harga jual. Diketahui, pengusaha kena pajak PT Unilever menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual Rp37.500.000. Berapakah PPN terhitung dari PT Unilever? Penyelesaian dari kasus ini adalah harga jual sebesar Rp37.500.000 dikalikan tarif PPN sebesar 10%, hasilnya adalah Rp3.750.000. Jadi, PPN terhitung dari PT Unilever adalah Rp3.750.000. Selanjutnya adalah contoh soal dari penggantian. Diketahui, pengusaha kena pajak CF Andalan melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar Rp30 juta. Berapakah PPN terhitung dari CF Andalan? Penyelesaian dari kasus ini adalah penggantian sebesar Rp30 juta dikalikan tarif PPN sebesar 10%, hasilnya adalah Rp3 juta. Jadi, PPN terhutang dari CF Andalan adalah Rp3 juta. Selanjutnya adalah contoh soal dari nilai impor. PT Makmur adalah pengusaha kena pajak yang mempunyai API pada tanggal 17 Maret 2015 mengimpor sebuah mesin dengan harga faktur sebesar $10.000. Biaya administrasi dan biaya angkut masing-masing adalah sebesar 2% dan 4% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10% dari CIF. CIF tersebut juga dikenakan PPN sebesar 10% dan kurs yang berlaku pada saat itu adalah Rp14.500.000. Hitunglah PPN atas impornya. Penyelesaian yang pertama, harga mesin sebesar $10.000, biaya administrasi sebesar 2% dikalikan $10.000, hasilnya adalah $200. Biaya angkut yaitu 4% dikalikan $10.000, hasilnya adalah $400. Lalu harga pabean yang didapatkan dari $10.000 ditambah $200 ditambah $400, hasilnya adalah $10.600.
Lalu penyelesaian yang kedua yaitu pungutan. Bea masuk yaitu 20% dikalikan 10.600 US dollar, hasilnya adalah 2.120 US dollar. Bea masuk tambahan yaitu 10% dikalikan 10.600 US dollar, hasilnya adalah 1.060 US dollar. Lalu nilai impornya didapatkan dari 10.600 US dollar ditambah 2.120 US dollar ditambah 1.060 US dollar, hasilnya adalah 13.780 US dollar. Selanjutnya penyelesaian yang ketiga yaitu dasar pengenaan PPh pasal 22 yang didapatkan dari nilai impor sebesar 13.780 US dollar dikalikan kurs yang berlaku saat ini yaitu 14.500 US dollar, hasilnya adalah 199.810.000 rupiah. Selanjutnya penyelesaian yang keempat yaitu PPN yang dipungut didapatkan dari 199.810.000 rupiah dikalikan tarif PPN sebesar 10%, hasilnya adalah 19.981.000 rupiah. Selanjutnya adalah contoh soal dari nilai ekspor. Diketahui pengusaha kena pajak Istana Mebel melakukan ekspor barang kena pajak dengan nilai ekspor sebesar 50 juta rupiah. Berapakah nilai PPN terhitungnya? Penyelesaian dari kasus ini adalah nilai ekspor sebesar 50 juta rupiah dikalikan tarif PPN sebesar 0%, hasilnya adalah 0 rupiah. Jadi, tarif PPN-nya adalah 0 rupiah. Selanjutnya adalah pengertian dari faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Oleh karena itu, faktur pajak harus selalu benar, baik secara formal maupun secara material. Faktur pajak wajib dibuat pengusaha kena pajak pada saat terjadinya yang pertama, pada saat penyerahan barang kena pajak, yang kedua, pada saat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, yang ketiga, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, dan yang terakhir adalah saat pengusaha kena pajak rekan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungutan PPN. Selanjutnya ada persyaratan dari faktur pajak. Di dalam faktur pajak terdapat 7 syarat. Yang pertama ada nama, alamat, nomor pokok WP yang menyerahkan BKP atau JKP. Yang kedua ada nama, alamat, nomor pokok WP pembeli BKP atau penerima JKP. Yang ketiga ada jenis barang atau jasa, jumlah haji atau penggantian dan potongan harga. Yang keempat ada PPN yang dipungut. Yang kelima ada PPN BM yang dipungut. Yang keenam ada kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Selanjutnya ada fungsi dari faktur pajak. Fungsi dari faktur pajak yang pertama sebagai bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik karena penyerahan BKP atau JKP maupun impor BKP. Yang kedua sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai. Yang ketiga sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan. PPN BM adalah pajak penjualan atas barang mewah yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha. BKP, barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang pertama, ada barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat,
barang yang hanya dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial. Dasar pengenaan PPN-BM. Yang pertama, perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. PPN-BM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan, atau pada saat impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Objek PPN-BM. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean untuk kegiatan usahanya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Penetapan tarif PPN-BM. Yang pertama, tarif PPN-BM dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, tarif terendah sebesar 10% dan tarif tertinggi sebesar 200%. Perbedaan tersebut didasarkan pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPN-BM. Yang kedua, tarif PPN-BM dikenakan sebesar 0% atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah karena diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean. Pelaporan PPN dan PPN-BM. Yang pertama, PPN dan PPN-BM yang dihitung sendiri oleh PKP harus dalam SPT masa dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 2. PPN dan PPN-BM yang tercantum di dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi harus segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkannya. Yang ketiga, PPN dan PPN-BM yang pemungutannya dilakukan oleh yang pertama, dilakukan oleh bendahara pemerintah harus dilaporkan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan yang kedua, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor harus dilaporkan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Saat pembayaran atau penyetoran PPN dan PPN-BM. 1. PPN dan PPN-BM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pertambahan nilai disampaikan. 2. PPN dan PPN-BM yang tercantum di dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar atau disetor sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut. Yang ketiga, PPN dan PPN-BM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan harus dilunasi pada saat penyelesaiannya. 4. PPN dan PPN-BM yang pemungutannya dilakukan oleh yang pertama, oleh bendahara pemerintah harus disetorkan paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN dan PPN-BM atas impor harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN pajak. Sarana pembayaran PPN dan PPN-BM. Yang pertama, untuk membayar atau menyetor PPN dan PPN-BM digunakan formulir surat setoran pajak yang tersedia di kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor-kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan di seluruh Indonesia. Yang kedua, surat setoran pajak atau SSP menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN atau PPN-BM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar nominatif wajib pajak atau DNWP yang dibayar oleh bank penerima pembayaran, kantor pos, dan giro. Contoh soal:
Suzuki Indonesia Jawa Tengah menyerahkan mobil R3 kepada CV Suzuki Bangkok dengan harga jual Rp156 juta. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian mobil R3 sebesar Rp4 juta. CV Suzuki Bangkok menjual kembali mobil yang dibeli dengan menghendaki laba sebesar 10%. Hitunglah jumlah yang diterima CV Suzuki Bangkok atas penjualan mobil tersebut. Harga beli sebesar Rp156 juta. Jumlah penambahan sebesar Rp19.600.000. Jadi, harga jual Suzuki R3 sebesar Rp175.600.000. Harga jual sebesar Rp175.600.000 ditambah PPN sebesar Rp17.560.000. Jadi, jumlah yang diterima atas penjualan mobil R3 adalah Rp193.160.000. Soal kedua, karoseri ABC Magelang menyerahkan mobil hasil produksinya kepada Suzuki Indonesia Jawa Tengah dengan harga jual Rp120 juta. Mobil tersebut termasuk barang mewah dengan tarif 20%. Hitunglah PPN dan PPNBM serta jumlah yang harus dibayar. Harga jual sebesar Rp120 juta. PPN 10% dikali Rp120 juta sebesar Rp12 juta. PPNBM 20% dikali Rp120 juta sebesar Rp24 juta. Rp120 juta ditambah Rp12 juta ditambah Rp24 juta. Jadi jumlah yang harus dibayar adalah Rp156 juta. Soal ketiga, PT Cahaya membeli barang kena pajak barang mewah langsung dari pabrik seharga Rp500 juta. Tarif pajak barang mewah sebesar 20%. Kemudian barang tersebut dijual kembali seharga Rp750 juta di dalam negeri. Hitunglah PPN dan PPNBM dan jumlah yang harus dibayar PT Cahaya dan jumlah yang harus dibayar pembeli. Harga beli sebesar Rp500 juta. PPN 10% dikali Rp500 juta sama dengan Rp50 juta. PPNBM 20% dikali Rp500 juta sama dengan Rp100 juta. Rp500 juta ditambah Rp50 juta ditambah Rp100 juta. Jadi jumlah yang harus dibayar adalah Rp650 juta. Harga jual sebesar Rp750 juta. PPN 10% dikali Rp750 juta sama dengan Rp75 juta. Rp750 juta ditambah Rp75 juta. Jadi jumlah yang harus dibayar PT Cahaya adalah Rp825 juta.